Halo, selamat sore Sobat Healthcare sekalian. Senang sekali nih bisa menyapa kembali Sobat Healthcare sekalian di kesempatan kali ini Monthly Health Discuss with Doctor. Nah, seperti yang Sobat Healthcare ketahui sekalian ya, pada kesempatan kali ini nih kita akan mengupas tuntas bagaimana tips menjalankan puasa yang sehat bagi penderita MAH. Nah, seperti yang Sobat Healthcare sekalian ketahui ya, bentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan juga tentunya bagi yang menjalankan juga akan menjalankan ibadah puasa. Nah, tentunya di antara sobat haircare mungkin ada yang bertanya-tanya atau mungkin ada yang memiliki histori atau riwayat yang memiliki sakit mah dan sebagainya macamnya. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan sendiri ya untuk sobat haircare sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas hal tersebut, bagaimana tips yang baik dan benar untuk menjalankan ibadah puasa bagi yang terutama menderita histori memiliki penyakit MAH. Dan tentunya saya tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini kita juga akan berbincang atau berdiskusi langsung dengan Dokter Elok yang merupakan dokter Poliklinik Umum di Ciputra Medical Center. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya nih sobat dari kalian, saya akan mengundang Dokter Elok untuk bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Halo, dokter. sore. Halo. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas ya dok ya? Ada oke kok? Oke, mantap. Suara dokter juga terdengar jelas di sini. Baik, Dok. Sebelumnya nih saya udah beritahu Sobat Healthcare sebelumnya, karena kan kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tips menjalankan ibadah puasa yang sehat, terutama bagi yang menderita penyakit MAH, Dok. Mungkin saya akan mulai untuk dari pertama, dari seperti yang kita ketahui di setiap bulan Ramadan, Sobat Healthcare terutama yang menjalankan akan menjalankan ibadah puasa ya, Dok. Kalau boleh tahu apa sih dok efek dari puasa itu tersendiri atau ibadah puasa tersebut bagi tubuh secara fisik dok? Nah, kalau misalkan pada puasa, kan makanan kita lebih sedikit nih yang dikonsumsi. Jadi gula darah Benar. atau glukosa dalam tubuh itu menjadi lebih sedikit gitu. Nah, ini prosesnya uh, apa namanya? Oke, oke, bentar. Oh, nah prosesnya ini kalau misalkan tadi ada yang ke skip. Nah, sorry, glukosa ini kan nggak semuanya dipakai sama tubuh kita. Jadi kayak misalkan ada sisanya, glukosa tersisa ini akan diubah oleh tubuh menjadi yang namanya senyawa glikogen. Glikogen ini akan disimpan di dalam liver. Oke, jadi kita ingat-ingat dulu nih yang namanya glikogen ya. Oke, Nah, baik dok. glikogen ini nanti yang akan bisa diubah sewaktu-waktu oleh tubuh untuk menjadi glukosa yang siap untuk dipakai untuk energi gitu ya. Nah, pada saat puasa, glukosa dalam tubuh itu rendah sehingga dia langsung tubuh akan mengaktifasi si pankreas. Pankreas kita ini panggil si glikogen yuk untuk jadi glukosa. Nah itu pankreas ini akan mengeluarkan sebuah hormon namanya glukagon. Hormon ini yang akan membuat si glikogen yang tersisa nih, yang sebelumnya nih tersisa akan diubah menjadi glukosa gitu. Nah, ketika udah habis semua glikogennya, baru tubuh akan manggil tuh untuk lemak. Jadi si cadangan energi yang tadi saya bilang lemak sama protein. Di sini yang dipakai lemak dulu. Ketika lemak sudah habis, baru protein yang diubah menjadi gitu. Nah, pada kondisi puasa yang sangat ekstrim, ekstrim ini baik itu dalam periode waktunya melebihi melebihi waktu yang disarankan. Karena kayak misalkan pada kondisi winter atau apa itu kan lebih panjang harinya. Sorry kebalik. Benar. Pada kondisi summer lebih panjang Ya. waktunya gitu. Ada beberapa yang kayak puasanya bisa sampai berhari-hari gitu ya. Nah, ini kondisi ekstrim atau bisa jadi yang kayak makan dan pas sahur atau pas bukanya makannya dikit banget kayak nasi aja cuma 2 butir gitu ya. Itu ekstrim. Nah, itu Ya. pas pas seperti itu udah habis semua glikogen nggak ada, lemak habis, yang dipakai protein. Protein habis, yang dipakai apa? Otot. Ototnya akan dipecah
gitu. Makanya bisa jadi nanti ada penurunan massa otot gitu, itu pada kondisi-kondisi ekstrim. Jadi ini yang terjadi pada saat puasa, tubuh kita akan banyak banget tuh metabolisme yang diusahakan, dan itu juga kenapa puasa bisa promote weight loss. Jadi penurunan berat badan, karena tadi konsepnya adalah gula nggak ada, glikogen nggak ada, yang dipecah jadi lemak. Tapi kalau misalkan Benar. terlalu ekstrim, malah ototnya yang kena gitu. Berarti kurang lebih untuk konsep dari kalau misalkan ada yang suka beredar ya dok, puasa bisa menurunkan berat badan, kurang lebih prosesnya sekompleks itu ya dok ya. Betul, jadi puasa menurunkan berat badan. Ya, kemudian tapi itu juga diet ekstrim itu nggak boleh, karena ujung-ujungnya kita ngomongin istilahnya namanya basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate ini itu terkait dengan massa otot. Oke, jadi semakin banyak massa otot kita, energi expenditure, energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup gitu ya sehari-hari, itu sebanyak apa sih, itu pun tergantung dengan massa otot. Tadi yang saya bilang, kalau misalkan ekstrim massa otot turun, basal, jadi energi yang dibutuhkan semakin rendah lagi. Makin gapnya antara yang dimakan dengan yang ini makin pendek gitu, jadi nggak akan efektif untuk weight loss. Jadi harus ada pada posisi sampai hanya fat burning aja, jangan sampai pada ekstrim di bawahnya. Baik dok. Berarti memang kurang lebih untuk anggapan seperti tadi yang puasa dan sebagainya, kurang lebih mungkin dapat kita simpulkan seperti puasa atau diet itu pun kurang lebih konsepnya sama ya dok ya, berarti kompleks dan cukup similar gitu ya. Kalau diet itu lebih ke arah makanannya, porsinya, sedangkan kalau puasa lebih ke arah nggak ada sama sekali yang dimakan pada waktu tertentu. Oke, betul betul. Gitu. Tapi jadi puasa itu menjadi salah satu metode diet bisa gitu. Tapi kalau diet dalam bentuk apa namanya mengatur pola makan, makanannya apa, kemudian porsinya gimana, itu diet yang beda lagi. Tapi dua-duanya promote Oh, weight loss, promote fat loss juga gitu. oke, baik dok. Nah, tadi kan sudah kita bahas sebelumnya ya dok, kalau untuk puasa dan weight loss dan sebagainya, untuk menjalankan puasa yang tepat sendiri dok, itu bagaimana sih dok untuk menghindari yang seperti Nah, tadi dokter jelaskan? nah, yang jelas sih pastinya ya pada saat puasa itu yang paling kita hindari adalah dehidrasi, karena kita kan ada kalau bisa kan minum minimal 2 liter ya per hari, dan ini during the Betul. day mungkin nggak mencukupi, kadang bisa sampai aus atau apa ya. Nah, oleh karena itu ketika bukan di jam puasa, disarankan untuk minum air yang cukup, tapi bukan dalam satu waktu yang sama. Kenapa? Itu nanti malah jadi bloated, belum lagi nanti istilahnya kita dilusi atau mengencerkan elektrolit yang ada di dalam darah, di mana nanti ada istilahnya lagi water intoxication, jadi keracunan air, di mana elektrolit sama air itu lebih banyak konsentrasi airnya gitu. Nah, oleh karena itu yang disarankan adalah minum sering, terus tapi nggak dalam nggak banyak dalam satu waktu yang sama gitu. Dan tapi ya harus ini apa, conscious juga, bukan minum pada saat haus, karena kalau udah haus artinya udah ini nih udah dehidrasi, udah tanda kalau emang kekurangan cairan gitu. Jadi ya minum aja Oke. dan penuh sampai maksudnya selesai, sampai yang 2 liter per hari, 2 sampai 3 liter per hari itu habis gitu. Nah, itu baru minum ya. Yang kedua, makan juga kadang orang kalap ya, kayak pas lagi sahur, aduh dibanyak-banyakin ntar takut lapar gitu kan, itu. Kalap ya dok Terus ya. yang kedua kalap, yang kedua pas lagi buka gitu, pas buka aduh lapar banget, makan sekali waktu langsung makan gitu, itu sebenarnya juga nggak baik. Kenapa? Karena ya tubuh
selama 16 jam, kurang 15 sampai 16 jam perut tuh dalam kondisi kosong, terus tiba-tiba dikasih itu tuh kaget gitu ya. Jadi baiknya sih tetap apa namanya, porsi secukupnya, dan kita kasih waktu tubuh kita untuk mencerna, bukan mencerna, memproses. Karena memproses ini tuh cukup uh, gimana ya? Tubuh kita nih udah cukup atau enggak tuh butuh 20 menit oleh tubuh. Untuk kayak udah cukup nih, udah kenyang nih, maksudnya tubuh gue udah nggak butuh lagi gitu. Jadi makan pelan-pelan aja dan nggak boleh sampai betul-betul kenyang gitu. Nah, terus yang ketiga, tetap melakukan, karena kan pada saat puasa tuh bawaannya lemes, capek gitu, karena glukosanya nggak ada nih, gula darahnya gitu kan, makin menipis gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Kita tetap menyarankan untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Walaupun itu ringan, kayak contohnya ya jalan kaki lah 30 menit sampai 60 menit gitu. Jalan kaki, jalan biasa, kayak jalan-jalan di mall gitu kan. Bisa kan ya, jalan di mall 30 menit, 60 menit nggak minum gitu kan, ya nggak aus kan gitu. Nah, terus paling nggak stretching. Kenapa? Ya itu, otot nggak dilatih pun juga akan ada breakdown dari si ototnya itu sendiri gitu. Jadi apa namanya, tetap harus dilatih ya dengan cara aktivitas fisik tapi yang ringan. Tidak disarankan aktivitas fisik yang sedang berat. Kenapa? Karena itu mengaktifasi otot kita untuk meminta energi tambahan gitu. Malah nanti jadinya lapar, kasih respon ke lambung, kasih respon ke otak kita untuk aduh butuh energi tambahan, lapar nih gitu. Nah nanti respon-respon lapar itu dari situ gitu. Jadi baiknya dihindarin aktivitas yang sedang berat pada saat puasa gitu. Terus kalau untuk makanan, bagusnya sih makanan yang bergizi jelas, itu kayak buah, sayur, terus sama yang tinggi serat. Kenapa tinggi serat? Jadi biar lebih penuh pencernaannya, lama diolahnya, jadi kenyang lama gitu. Itu sih paling. Kurang lebih itu ya dok ya. Ini juga, ini dok ada pertanyaan nih dok Apa dari tuh? sobat healthcare kalian. Ini dari Dini Pewijaya. Dok, ada makanan yang harus dihindari nggak ya untuk memicu mah? Ini pertanyaan yang cukup umum nih dok. Mungkin beliau Wah, sorry ya. bisa jadi mungkin ini sobat-sobat antasida ini. uh, jadi um, Jadi kalau pertama nih, pada tadi pertanyaannya yang makanan yang harus dihindari nggak untuk makanan yang ini nggak terkait dengan puasa ya. Mau puasa mau nggak, makanan yang dihindarin jelas pedes-pedes, goreng-gorengan atau yang berminyak, kemudian makanan dan minuman yang asam, kemudian kafein dan minuman yang bersoda. Terus, nah itu semua makanan dan minuman yang tadi saya sebutin itu promotes acid ini apa namanya, asam lambung gitu. Nah, ada lagi yang harus dihindarin, nggak cuma makanan aja. Obat-obatan yang biasanya pada suka encok nih, pegel-pegel dikit gitu, minum ibuprofen, obat nyeri gitu ya. Apa sih, Mevinal lah apa gitu. Nah itu bisa juga iritasi lambung, tuh harus dihindarin, harus hati-hati penggunaannya. Kemudian yang suka merokok, buka puasa boleh nih rokok gitu. Nah itu apa namanya juga harus hati-hati tuh. Gitu. Kalau bisa sih ikutan puasa rokok selama bulan Ramadan, karena Betul betul. meningkatkan Kurangi resiko harus. juga ya. Terus habis itu belum lagi alkohol itu zat asamnya sangat tinggi, sehingga ya no wonder ya kalau misalkan orang yang punya mah minum alkohol, terus habis itu lebih gampang dia jackpot yang muntah-muntah gitu. Nah, kemudian ada juga obat-obatan steroid which is biasanya digunakan oleh orang-orang yang alergi atau yang autoimun. Itu pun bisa meningkatkan resiko iritasi lambung. Jadi itu harus hati-hati juga. Tapi bukan berarti harus diberhentikan. Itu harus komunikasi dulu sama dokternya. Nah, yang kemudian yang paling terakhir nih, yang seorang suka lupa, itu stres.
Jadi Ah, iya. nih Dini P. Wijaya nih Mbak Dini, kalau ada stres coba di ini coba dikurangin dikit gitu ya, apalagi pas puasa gitu. Jadi nanti takutnya makin-makin nih gitu. Bisa jadi itu bisa dikatakan merupakan yang sebenarnya mungkin basic tapi acap kali dilupakan ya dok, atau kita Betul. ada pikiran segala macam secara otomatis mendistraksi, menjadi berpengaruh ke banyak hal gitu ya dok ya. Mm-mm. Betul, betul banget. Dan yang lain juga kayak pas buka tuh, pas buka puasa tadi kan udah kesebut jangan terlalu banyak ya. Terutama pada orang yang punya mah nih, mah itu kan ada macam-macam ya. Orang pokoknya sakit lambung sebutnya mah lah kalau di Indonesia. Ya, sebenarnya sakit mah tuh bisa dibilang ada beberapa. Kalau saya sih biasanya saya langsung ini nih membagi tiga nih kalau saya pribadi ya. Jadi ada istilahnya gastritis atau dia iritasi di apa lapisan lambungnya. Kemudian ada lagi yang dispepsia atau yang suka kembung-kembung nih, suka sendawa, suka banyak angin. Terus ada lagi yang istilahnya GERD atau reflux. Jadi asam lambungnya naik gitu ya, yang nah itu yang biasanya juga sering terjadi pada kondisi-kondisi apa namanya paling sering yang reflux ya, yang ini itu pada banyak itu dia karena gini, pada perut kosong terus tiba-tiba dikasih makanan, tubuh akan langsung merespon dengan memproduksi asam lambung. Nah itu bisa memicu GERD juga, ditambah kalau misalkan makannya langsung banyak, udah yang tadinya lagi kosong tiba-tiba kaget, nah itu bisa promote untuk dia naik ke atas atau bahkan bisa sampai muntah juga gitu. Jadi harus hati-hati. Dan apalagi mereka-mereka yang punya apa udah biasa minum obatnya, bagusnya buka dulu dikit pakai snack atau apa gitu, dibatalin dulu puasanya, minum obatnya, mungkin boleh kegiatan mau sholat dulu boleh, mungkin beribadah dulu gitu, nah baru makan, itu lebih baik lagi gitu. Oke, oke baik dok. Mungkin juga untuk aku disclaimer sebentar untuk Sobat Healthcare. Mungkin yang juga tadi memiliki pertanyaan mengenai mah atau puasa seperti Kak Dini, mungkin boleh disampaikan di kolom chat pertanyaan ya dok ya. Jadi nanti setelah selesai atau selingan kita akan bisa menjawab dan juga membahas satu persatu. Nah, kita kembali lagi nih, dok. Untuk seperti yang sebelumnya tadi sudah kita diskusikan mengenai mah, bagi penderita atau yang memiliki histori MAC ini sendiri untuk apa sih tips untuk menjalankan puasa yang baik dan juga tentunya tepat ya dok ya, dan juga pantangan apa nih yang harus yang pantangan konsumsi yang harus mereka hindari dok saat berbuka nanti ataupun sahur, terutama bagi yang menderita mah dan menjalankan puasa itu dok. Oke, nah basically sih sama ya kayak yang tadi barusan udah kita bahas. Jadi yang kayak makan makanan yang dihindari tuh yang gorengan, pedes-pedes, terus makanan dan minuman yang mengandung asam, terus kafein, sama minuman yang bersoda. Jadi itu promotes asam lambung, kemudian juga gas gitu kan. Jadi nanti akan memperburuk kondisi lambungnya gitu. Nah, itu terus habis itu juga makan obat-obatannya ya kalau bisa pada sebelum apa namanya sebelum sahur, pas sahur dan pas buka puasa itu baiknya dikonsumsi. Jadi kalau misalkan bisa dengan dosis yang terbagi dua, baiknya terbagi dua gitu. Tapi mostly sih rata-rata cukup yang satu dosis 24 jam oke sih gitu. Oke, berarti kurang lebih untuk yang penderita mah itu cara menjalankan puasa yang baik dan benar seperti yang tadi udah dokter bahas ya, untuk pertama untuk mungkin batalin dulu dan jangan langsung mengonsumsi banyak, atau mungkin diawali dengan air putih dan sebagainya yang secukupnya dulu ya dok ya. Oke, baik, Ya, seperti nah selanjutnya dok. Oh ya, gimana dokter, ada tambahan ya mungkin jadi bagaimana?
nggak cuman air putih, boleh makan snack sedikit kayak misalkan yang manis ya. Kalau kurma itu energinya sangat tinggi, jadi harus dibatasin. 2 sampai 3 Oh, cukup lah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sekardus dihabisin gitu ya, 2 sampai 3 aja udah cukup. Terus apa namanya, buah atau sekedar sekedar inisiasi perutnya, mau ada makanan masuk nih gede gitu kan, jadi dia nggak apa namanya nggak kaget. oke, berarti kurang lebih hampir sama ya dok ya, maupun yang menderita mah maupun tidak, untuk start dan basicnya itu kurang lebih sama dok tentunya ya, karena emang kondisi lambung dan sebagainya itu mereka saat puasa nanti akan pada posisi sama, baik itu mah dan juga yang tidak memiliki riwayat ya dok ya. Baik, mungkin sebelumnya nih Sobat Haircare yang baru bergabung bersama kita, sedikit informasi, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas tips bagaimana menjalani puasa yang sehat dan baik, terutama juga bagi yang penderita MA. Untuk saat puasa nanti, kegiatan apa sih yang harus dilakukan atau dihindari nih, agar tetap fokus dan fit saat menjalani puasa? Mungkin ini bisa mengerucut kepada anak-anak atau siswa atau mahasiswa dan juga pekerja tentunya seperti kita ya dok ya, tetap harus menjalankan aktivitas seperti biasanya, tapi tetap menunaikan ibadah puasa ya. Oke, yang jelas hindarin sedentary atau yang kayak cuma tidur tiduran aja. Terus apa? Karena tetap kita butuh badan kita untuk gerak, supaya darah beredarnya lebih baik gitu ya. Terus tadi pas kalau during the day pada saat puasa ya memang aktivitas sedang berat harus dihindarin supaya nggak haus dan supaya apa namanya kebutuhan energi yang diminta oleh si tubuh itu nggak meningkat secara drastis. Nah, karena kalau kebutuhan energi meningkat, otot-otot nih pada minta dikasih makan, dia akan kasih sinyal tuh ke otak dan immediately juga nanti akan kasih sinyal lagi ke lambung gitu kan. Jadi untuk yang kayak apa namanya respon lapar, ya respon lapar, produksi asam lambung itu semua berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi aktivitas sedang berat kayak misalkan lari ya, kecuali kalau misalkan ketemu ada anjing galak terus mau ngejar, nah itu mau nggak mau harus ya gitu kan, Ya, daripada juga kan. Cuma ya kalau bisa ya dihindari, jangan sampai ketemu gitu kan. Tapi ini kalau bisa ya yang kayak gitu-gitu tuh harus dihindarin. Kalau apalagi nih binaragawan gitu kan, angkat-angkat berat gitu ya. Kalaupun mau, kalaupun mau olahraga seperti itu, ya dideketin lah waktunya sama jam buka puasa atau mungkin setelah buka puasa gitu. Jadi biar lebih maksimal. Kenapa? Karena pas kita olahraga pun juga butuh butuh ini butuh butuh energi, butuh glukosa yang immediately harus ada gitu. Tapi kan glukosanya udah habis gitu. Ya, baik, kurang lebih seperti itu. Berarti walaupun bulan puasa atau tidak tidak ada yang dikonsumsi seperti sehari-hari, tidak membenarkan bahwa kita untuk malas-malasan aja ya dok ya, untuk tiduran aja segala macam, tetap harus melakukan aktivitas seperti biasa, namun juga secukupnya juga tentunya ya dok ya. betul. Jadi sebelum puasa itu kan kita harus mempersiapkan tubuh kita terlebih dahulu ya dok ya. Nah itu tuh apakah kita perlu melakukan pemeriksaan mengenai kondisi kesehatan kita terlebih dahulu menjelang puasa nanti, seperti melakukan medical check up dan sebagainya, itu kalau dari kacamata medis dan juga dokter itu bagaimana dok? Kalau dari saya, bagi mereka yang memang punya kondisi medis tertentu, terutama yang udah minum obat-obatan secara rutin, apalagi kalau frekuensinya lebih dari 2 kali sehari, atau obat-obatan yang half life-nya dia itu um, kurang dari 6 jam, uh, Oh, kurang dari 4 jam, jadi itu baiknya dikonsultasikan dengan dokter. Terutama biasanya sih yang suka ke skip itu adalah orang-orang yang penderita diabetes, karena obat-obatannya sangat-sangat tricky sekali. Jadi apakah diminum waktu sahur atau apakah diminum pada saat buka puasa? Yang biasanya diminum pagi
banyak yang kira ya udah berarti dimundurin aja pas sahur, padahal kebalik. Mungkin pagi sarapan gitu kan, itu sama dengan breakfast kita pada saat buka puasa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh harus dikomunikasikan juga dengan dokter, baiknya bagaimana. Atau obat-obatan yang diminum lebih dari dua kali sehari tapi nggak bisa dibuat per 6 jam, jadi per 12 jam. Itu kan during fasting kan ya. Nah, itu pun juga harus dikomunikasikan dengan dokternya gitu. Baiknya sih periksa. Udah gitu kan kita niatnya nih puasa untuk memperbaiki kondisi tubuh. Di harapannya Benar. biar lebih sehat gitu ya. Boleh dong kita tes juga. Ya, riset dikit-dikit lah sebelum puasa dan sesudah puasa gimana sih gitu. Sebelum puasa, wih, kok kolesterolnya tinggi nih. Ya udah gue pas puasa, ntar abis puasa gimana ya? Nah, gitu. Jadi, tapi ya kalau mau tes itu pas lebaran juga harus hati-hati makannya nanti gitu. Bener ya dok, terutama setelah libur lebaran kan orang pastinya nih ya dok, balas dendam untuk makan dan sebagainya itu udah jadi rahasia umum gitu. Nggak terasa dok udah lumayan lama sekali kita berbincang mengenai puasa dan lemak ini. Mungkin untuk kesempatan kali ini ada dokter ada tambahan? Iya, kalau Oke. buka puasa jangan terlalu banyak deh, jadi biar sekalian kan dietnya ya. Iya. Oke. Oke. Mungkin ya sekian dari kita ya dok ya untuk sobat healthcare sekalian. Mungkin kita pada kali ini kita akan pamit. Eh, Sampai bertemu di tempat selanjutnya. Healthy lifestyle starts here.